kalau di poultry ya diunggas itu sebagai uric acid atau asam urat ya. Ini yang sudah kita pelajari ya. Jadi mohon jangan dilupakan ya. Jadi intinya ya asam amino yang ada dalam tubuh itu berasal dari mana? Ya dari pakan, dari dalam tubuhnya sendiri ya, ada biosintesis, ada dari protein tubuhnya sendiri endogenous. Dan untuk apa asam amino ini? Ya kembalikan lagi untuk membentuk protein. Ada yang untuk membentuk purin, primidin, porfirin. Ada yang dideaminasi, akhirnya dipecah menjadi nitrogen ya dan kerangka karbon. Kerangka karbonnya ini yang nanti digunakan untuk ini membuat energi ya. Jadi sebagai sumbangan untuk membuat energi ya. Oke, jadi untuk yang nitrogen udah hafal ya, akan lari ke siklus urea, akan dibuang melalui urin ya. Dan di poultry sebagai asam urat atau uric acid. Kalau di mamalia urin ya, urea. Oke, baik. Nah, ini asam amino kita kenal ada sekitar 20 asam amino ya. Dan diingatkan lagi bahwa asam amino ini terdiri dari nitrogen ya dan kerangka karbon. Itu intinya yang tadi bisa dipecah gitu ya. Dan untuk mamalia bahwa asam amino esensial ini harus didapatkan dari pakan. Ya sama aja untuk ini juga ya. Untuk monogastrik atau untuk non mamalia juga yang namanya asam amino esensial harus didapatkan dari pakan dan non esensial bisa disintesis di dalam tubuh ya. Oke, nah ini asam amino yang dibutuhkan oleh ternak oleh manusia ya. Oleh ternak pun sama ya. Yang dibutuhkan ini ada sekitar 20 kecuali yang esensial kalau untuk ternak yang arginin tidak disebut yang esensial tapi diduga ini esensial ya. Oke. Nah, pada manusia sendiri ya yang asam amino esensial ini dari arginin ya, histidin dan sebagainya ya. Oke. Oh ini yang non esensial aneh segala macam. Yang ditandai A ini untuk manusia nih ya. Ini bahwa arginin ini adalah semi esensial ya. Semi esensial dan disintesis dalam jumlah yang tidak cukup untuk mensupport kebutuhan pertumbuhan anak-anak sehingga ini harus berada di dalam makanannya ya. Ingat yang asam amino esensial ada VP Vice President Matt Hill ya, esensial ya. Hafal kan ya? Harus hafal ya. Ada 10. Ya, kalau ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya ada 10. Esensial semua ya. Arginin yang untuk ternak dikatakan ya esensial ya. Oke. Kalau di manusia juga misalnya untuk pertumbuhan si anak children juga ya esensial masuknya harus disediakan di dalam pakan ya dalam makanannya kalau manusia makanan ya kalau pada ternak pakan ya. Oke, nah ini ada penggolongan asam amino ya asam amino yang berdasarkan dia apakah dia bisa menghasilkan badan keton atau dia bisa bisa dirubah menjadi sumber energi jadi bersifat glukogenik ya ada yang bersifat keduanya yang bersifat ketogenik di sini leusin lisin ini gampang ya menghafalnya lisin leusin itu ketogenik bisa menghasilkan badan keto dan yang bersifat glukogenik itu semua asam amino non esensial plus yang esensialnya histidin, valin, metionin ya. Dan yang bersifat keduanya, jadi ada asam amino yang bisa menghasilkan badan keto ya, ada yang bisa menghasilkan glukosa juga sebagai sumber energi ya. Ini yang bisa keduanya di sini ada
isoleusin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan tirosin. Ya, ini harus dikenali sebagai orang nutrisi harus tahu ya, harus tahu di asam amino mana saja yang bisa dikonversi menjadi energi, asam amino mana saja yang bisa menghasilkan badan keto ya, dan mana yang bisa keduanya gitu ya. Baik, ini kita masuk ke biosintesis asam amino ya, bahwa semua asam amino disintesis dari produk antara, jadi metabolic intermediate ya, metabolic inter di common metabolic intermediate. Jadi dari produk antara metabolis metabolik umum ya. Udah tahu apa yang produk antara tuh ya, seperti oksaloasetat segala macam, di sini apa keto acid gitu ya. Ini produk-produk antara di ini di proses metabolisme asam amino ya. Oke. Nah, ini asam amino non esensial ini ya dihasilkan dari hasil transaminasi alpha keto acid ya, alpha keto acid yang tersedia sebagai produk ini antara alpha keto acid ini. Jadi asam amino non esensial disintesis dari proses transaminasi alpha keto acid. Transaminasi ini atau disebut eh, transfer amino, transfer gugus amin ya, transaminasi ya. Ya, yang esensial dapat disintesis oleh mikroorganisme dan tanaman ya. Oke. Tuh yang beda esensial non esensial ya. Yang non esensial dihasilkan atau bahan bahan bakunya adalah alpha keto acid. Sedangkan si yang ini sedangkan si apa yang esensial itu bisa bisa dihasilkan oleh mikroorganisme dan tanaman ya. Dan untuk asam amino esensial ini ya transaminasi tidak ini tidak tidak tersedia katanya ya. Itu beda beda sintesis asam amino non esensial dan esensial. Nah, sebentar. Ya, sebentar ya. Ada ini. Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan nih. Proses transaminasi itu apa ya? Di transaminasi atau aminotransfer ya, atau transfer gugus amin ya. Ini adalah reaksi kimia antar dua molekul ya. Jadi molekul yang pertama ya adalah asam amino yang mengandung grup amin atau NH2 ya. Yang lain adalah keto acid yang tadi bahan itu ya, bahan untuk membuat asam amino, untuk sintesis asam amino. Ini keto acid ini tentu mengandung grup keto atau lambangnya ini sama dengan O, ini grup keto ya. Nah, dalam proses transaminasi ini grup amin atau grup NH2 ya dari satu molekul asam amino akan bertukar ya, akan bertukar dengan ini atau akan mengganti si grup ini, grup keto pada molekul yang keto acid, molekul yang lain ya. Oke. Nah, ini
si asam amino menjadi keto acid dan keto acid menjadi asam amino ya. Di proses transaminasi ini seperti ini atau amino transfer seperti ini. Kita di sini mempunyai keto keto acid ya. Ini mempunyai ini nih, grup keto ini ya. Terus kita plus asam amino ini, suatu asam amino tentu mempunyai gugus amin. Nah, ketika transaminasi ini ya, transaminasi ya dengan ini proses transaminase ya, ini akan bertukar posisi si amin dengan si keto ya. Nah, si amin ini pindah ke keto acid ya. Ini di sini. Nah, si ini grup keto pindah ke ini ke asam amino gitu ya. Ini si keto acid ini menjadi asam amino. Itu transaminasi. Jadi proses pembuatan asam amino bisa melalui proses transaminasi ya. Dan bahan bakunya adalah di sini ada eh, asam keto ya, keto acid ya. Oke, di sini ada pengelompokan ya keluarga asam amino berdasarkan asal produk antara metabolisme ya. Jadi dari mana ini ya bahan bakunya? Dari bahan bakunya kan ini produk-produk ini antara metabolisme nih ya. Keto apa alfa ketoglutarat, fosfogliserat, ini produk antara ya di metabolisme protein itu sudah dijelaskan ya, dicek lagi ya. Ini produk-produk antara. Jadi ini ada pengelompokan asam amino berdasarkan dari mana dibikinnya atau bahan bakunya apa, dari apa ya. Jadi kerangka karbon yang mana yang digunakan untuk membuat asam amino tersebut ya. Ya. Nah, ini contohnya di sini. Yang pertama grup alfa ketoglutarat, artinya asam-asam amino di sini dibuat bahan bakunya dari alfa ketoglutarat. Jadi kerangka karbonnya adalah di alfa ketoglutarat ya. Nah, dari alfa ketoglutarat ini bisa disintesis dengan tadi transaminasi, dia mendapatkan gugus amin menjadi glutamat ya, glutamin, prolin, arginin ya. Terus yang kedua ada grup 3 fosfogliserat, artinya asam-asam amino ini dibuat bahan bakunya dari 3 fosfogliserat. Jadi ini produk-produk antara di dalam metabolisme ya. Serin, glisin, sistein ini dibuat bahan bakunya adalah 3 fosfogliserat atau yang kerangka karbonnya adalah fosfogliserat ya. Oke. Yang ketiga ya. Masih ada suara saya? Masih, Ibu. Oke, takutnya ini. Ya. Yang ketiga, kelompok asam amino yang dibuat dari oksaloasetat. Apa saja? Aspartat, asparagin, metionin, treonin, dan lisin. Itu kelompok oksaloasetat. Ada kelompok pirupat, artinya asam amino tersebut bahan baku awalnya adalah pirupat. Ya, kerangka karbonnya itu dari pirupat. Ya. Ada alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Ya. Terus yang kelima, ya, kelompok asam amino fosfoenol pirupat, eritros 4 fosfat. Itu asam amino triptopan, fenilalanin, tirosin. Yang keenam, kelompok asam amino yang bahan bakunya atau kerangka karbonnya dari ribos 5 fosfat ya. Itu histidin ya. Mudah-mudahan ini dipahami, silahkan dibaca kembali ya. Jadi walaupun online tolong fokus adik-adik supaya di belajar untuk UAS tidak
terlalu, ini, tidak terlalu susah ya, mohon maaf nih, agak ini, agak sesak. Oke, sampai sini ini udah ini pada paham? Gampang ya? Kita sedang bicara pembentukan asam amino. Bagaimana pembentukannya ya? Yang kita bicarakan tadi ada proses transaminasi di pertukaran grup amin dari asam amino dengan grup keto ya dari tadi yang menyumbang kerangka atom karbon dan ada 6 grup asam amino yang dikelompokkan berdasarkan bahan bakunya ya, bahan baku untuk membuat asam amino tersebut atau bahan baku yang sebagai sumber kerangka karbon ya. Oke, saya kira jelas ya. Nah, ini seperti ini sama saja ya. Tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada jalur pembentukan asam amino sesuai bahan bakunya. Tadi sudah dijelaskan ya. Yang dilingkari warna merah adalah produk antara metabolisme atau metabolit ini ya. Atau metabolit ini. Ya. Oke, ya. Tadi sudah dijelaskan kan? Yang dari mana? Yang dari ada yang dari ini fosfogliserat, erytrosfat fosfat, ini ada serin gitu ya. Ada serin, dari serin bisa dibuat lisin, sistein, dari fosfoenolpiruvat itu bisa ke membuat triptopan dari mana dari ribos 5 fosfat bisa mensintesis atau membuat asam amino histidin ya. Dari oksaloasetat di sini ini dirubah dulu aspartat bisa membuat asam amino asparagin dan sebagainya ya. Oke, dari alfa klotoglutarat sama dengan tadi ya. Ini nanti saya akan kasih PPT-nya ya. Tapi yang fokus dulu ya. Hanya dikasih PPT juga kalau tidak mendengar penjelasannya akan mungkin naik 50% terserapnya ya. Oke, baik. Ya, ini satu persatu nih ya. Satu persatu kita bahas supaya paham ya. Tadi kelompok pertama adalah kelompok alfa ketoglutarat. Jadi bahan bakunya alfa ketoglutarat atau sumber kerangka karbonnya untuk membuat asam amino ada alfa ketoglutarat. Di sini ya bisa membuat glutamat. Dari glutamat bisa disintesis atau dibuat glutamin, prolin, arginin, ya seperti itu ternyata membuat asam amino itu ya. Ya, oke, nah ini ada gambarnya di sini alfa ketoglutarate. Coba perhatikan baik-baik. Alfa ketoglutarate dia mengandung atau mempunyai grup grup keto ya. Ditambah dengan sumbangan sumbangan di sini amonium ya, grup amin dari asam amino ya dengan bantuan enzim glutamat dehidrogenase, maka ini akan menjadi asam amino glutamat ya. Coba lihat proses transaminasinya. Jadi kita tadi kan punya grup keto nih di alfa ketoglutarate. Dia akan ditukar dengan gugus gugus amin yang dikasih dari asam amino ya. Nah, ini di sini berganti nih ya gugus ini ya ketonya menjadi gugus amin. Di sini NH4 kan. Ini gugus amin, ya gugus yang menandakan asam amino NH3 jadi hanya ini di bagian sebelahnya ya ini plus H2O jadi menghasilkan air. Ini jadilah asam amino L-glutamat ya. Oke, itu ya. Jadi ini namanya proses transaminasi. Di pertukaran ini amin transfer nih, ya mentransfer gugus gugus amin ini ke keto jadi diganti grup ketonya diganti di alfa ketoglutarate. Jadilah asam amino gitu ya.
Baik, nah ini ya, di sini ada pembentukan glutamat ke glutamin ya. Glutamat ke glutamin. Di sini diperlukan enzim glutamin sintetase ya. Perlukan enzim sintetase, glutamin sintetase ya. Oke, jadi ini glutamat jadi glutamin. Kan tadi jadi glutamat dulu ya. Dari glutamat bisa jadi glutamin ya. Nah, ini lihat ya. Ini ada penggantian ini. Penggantian penggantian si grup keto oleh si amin ya. Terus dari glutamat glutamat sintase ya mentransfer nitrogen ke alfa ketoglutarate ya. Jadi ini. Jadi jadi kalau suatu asam amino yang punya gugus amin terus bertemu dengan alfa ketoglutarate yang punya gugus keto akan ditukar ya. Sini akan ditukar. Jadi ini dengan glutamat sintase dia menjadi 2 glutamat. Jadi ada glutamin, 1 molekul glutamin ditambah 1 molekul alfa ketoglutarate itu bisa menjadi 2 glutamat ya. Di ini aja pelan-pelan mana pertukaran ini antara amin dengan ketonya diperhatikan ya. Nah, ini ada contoh sintesis asam amino prolin ya. Asam amino prolin ini melalui 3 proses reaksi. Yang pertama ya, ini dari tadi dari glutamat kan, kita ini lagi saya ingatkan lagi. Dari glutamat itu bisa jadi glutamin, prolin dan arginin ya. Ini jadi dari glutamat menjadi prolin seperti apa? Ini glutamat. Sorry. Jadi glutamat menjadi glutamat menjadi gamma glutamil fosfat ya. Terus dari dari apa? Dari glutamil fosfat dirubah lagi menjadi glutamat gamma semialdehid. Itu yang kedua ya. Dari glutamat semialdehid ini ya dirubah lagi menjadi prolin ya. Silakan dicermati satu itu ya. Dari misalnya dari glutamat menjadi glutamil fosfat ini menghasilkan energi atau eh, membutuhkan energi. Membutuhkan energi, Ibu. Membutuhkan energi good ya. Terus dengan bantuan glutamat kinase ya. Ya. Ini di sini rata-rata bukan rata-rata untuk proses pembuatan asam amino ini di sini pada membutuhkan energi ya. Dan membutuhkan energi ternyata ya. Oke, ini proses dari glutamat menjadi prolin perlu tiga langkah ya. Nah, sekarang dari glutamat menjadi arginin ya. Ini ada beberapa tahapan reaksi juga. Glutamat dengan bantuan asetil glutamat sintase ini enzim menjadi N-asetil glutamat. Kemudian ya dirubah lagi menjadi N-asetil gamma glutamil fosfat ya. Ya ada beberapa reaksi ya. Yang di sini masih berapa reaksi lagi dari asetil glutamat gamma semialdehid menjadi nitrogen asetil ornitin ya. Ini masuk ke sini ternyata si ornitin ini ke urea cycle ya. Dan akhirnya menjadi arginin. Jadi pembentukan arginin ternyata ada hubungannya juga dengan urea cycle ya.
dengan siklus urea di dari jadi di sini ornitin ya, dari ornitin baru menjadi arginin ya. Itu yang, kelompok pertama yang bahan bakunya alfa ketoglutarat. Yang kedua, mungkin nanti tidak saya ini kan satu persatu, tapi bisa dibaca, sendiri nanti, contohnya saja ya. Yang kelompok kedua adalah yang, membuat atau sintesis asam amino, bahan bakunya adalah fosfogliserat atau kerangka karbonnya, adalah fosfogliserat ya. Di sini 3 fosfogliserat ini bisa dijadikan atau disintesis, serin ya, asam amino serin. Dari serin ternyata bisa disintesis asam amino glisin dan sistein ya, ya. Ini jadi, bisa dibentuk dari fosfogliserat bisa membentuk atau bisa disintesis 3 buah asam amino ya. Contohnya ini sintesis, serin ya, sintesis, serin dan glisin ya. Kita punya 3 fosfogliserat di sini ya, terus dirubah menjadi di sini ada fosfohidroksipiruvat ya, terus, ada 3 fosfoserin, ada ini 3 fosfoserin menjadi serin. Ternyata dari serin bisa menjadi glisin gitu ya. Ini ya, ini saling berhubungan ternyata ini antara asam amino ya. Jadi kalau begitu kekurangan misalnya kekurangan serin hati-hati gitu ya atau kekurangan serin hati-hati. Bisa menyebabkan kekurangan glisin juga karena glisin disintesis dari serin ya. Nah ini, ada sintesis sistein ya, sistein dari apa, dari ini, memerlukan serin juga ya. Jadi ada homocysteine ditambah serin ya, yang akhirnya menjadi sistein. Oke, yang ketiga, kelompok asam amino yang kerangka atom karbonnya atau bahan bakunya dari produk antara metabolisme yang namanya oksaloasetat. Dari oksaloasetat bisa disintesis asam amino aspartat, akhirnya dari aspartat bisa disintesis asparagin, metionin, laisin, treonin. Nah, ternyata begitu ya. Iya, jadi kalau apa, kekurangan aspartat, hati-hati kekurangan banyak asam amino. Di sini ada 4, asparagin, metionin, laisin, treonin ya. Ada contoh ini sintesis aspartat dan, asparagin ya, dari oksaloasetat tadinya kerangka atom karbonnya. Terus, transaminasi dari glutamat ya, dari glutamat ya. Kalau glutamat ingat apa Adik-adik? Kalau glutamat ingat apa? Yang ada dalam makanan sehari-hari. Kalau glutamat ingat apa? Coba, ada yang ini nggak? Ada yang merhatiin nggak? Ingat apa kalau kata-kata glutamat? MSG, Bu. Apa? Ingat apa? Ingat apa Arifah? Ingat MSG, Bu? Nah, betul ya. Bagus. Monosodium glutamat ini. Kita glutamat bisa ini melalui proses transaminasi ya. Ini dengan adanya oksaloasetat bisa jadi aspartat, asparagin gitu ya. Gitu ya. Ya jadi ini ternyata ini bagus sih glutamat ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan seluruhnya apa sepenuhnya MSG, jangan makan MSG bahaya gitu ya. Kalau kita tahu apa isinya kan monosodium glutamat. Jadi ada Na, ada glutamat. Kalau digunakannya dengan dosis tidak berlebihan ya itu kan sumber sumber sodium, sumber glutamat.
glutamat, ya asam amino non esensial ya, ternyata dari glutamat bisa, dijadikan ke asam amino yang lain ya. Nah, yang kelompok keempat adalah, eee, keluarga pirupat. Jadi asam-asam amino yang bahan bakunya dari pirupat atau kerangka karbonnya berasal dari pirupat ya. Di sini ada alanin, ada valin, leusin, isoleusin ya. Oke ya, contohnya ini reaksinya sintesis, alanin ya, ini pirupat tetap ke glutamat, ternyata penting glutamat tuh ya. Sebagai, ini dia, sebagai partner transaminasi ya. Oke, jadi pirupat dengan glutamat ini melakukan proses transaminasi jadi tukar ini ya, tukar apa, grup grup keto dari pirupat dan grup amin dari glutamat ya. Oke, menjadilah alanin plus alfa ketoglutarat ya. Di Tadi alfa ketoglutarat ini lagi dibutuhkan lagi untuk membentuk asam amin lagi ya. Dia akan bergabung dengan, glutamat ya, bertukar lagi, grup keto, bertukar dengan apa, dengan grup amin, jadilah asam amino lagi gitu ya. Baik, nah ini, keluarga dari pirupat ini, ya ini ada yang disebut asam amino dengan ini, rantai cabang ya, bercabang rantainya, valin, leusin, isoleusin ya. Dan glutamat, nah ternyata memang glutamat ini adalah donor dari grup amino, grup amin tadi, makanya di mana-mana ada glutamat ya. Coba perhatikan di banyak reaksi yang ada glutamatnya itu ya, nah kebetulan glutamat ya. Nih, dia, sebagai donor dari grup amin ya, grup amin yang akan bertukar dengan grup keto dari tadi, dari sumber, kerangka karbon ya. Ya contohnya dengan piruvat juga ya, kayak glutamat di sini untuk, membuat asam-asam amino yang bahan bakunya dari piruvat perlu glutamat juga sebagai donor dari, grup amin ya, grup amino sebagai, ini penyumbang grup amino yang akan ditukar dengan grup keto ya. Dan ada 5 enzim yang berperan dalam, dalam pembuatan asam amino, isoleusin, valin, leusin ya. Itu ada, enzim treonin dehidrogenase, ada enzim asetohidroksi hidroksi asid sintase, ada enzim ketoasid redukto reduktoisomerase, ada enzim hidroksi asid dehidrogenase, ada enzim aminotransferase ya. Oke. Oke baik, nah ini yang, tadi grup ini perupat famili. Yang kelima adalah, kelompok atau keluarga asam amino yang bahan bakunya produk antara metabolit ya atau metabolit fosfoenol pirupat dan eritros 4 fosfat ya. Jadi fosfoenolpiruvat plus eritros 4 fosfat harus membentuk dulu korismet ya yang nantinya dia akan, mensintesis triptofan, tirosin, fenilalanin ya. Oke. Jadi harus disintesis dulu korismet ini yang seterusnya nanti akan disintesis triptofan, tirosin, fenilalanin ya. Nah, ini sintesis dari korismet ini seperti ini. Kita punya fosfoenolpiruvat, punya eritrose 4 fosfat ya. Nantinya hasil akhirnya adalah maksudnya di sini korismet ya. Sebelum ke pembentukan asam amino ya. Ya. Di sini ada enzim-enzim yang terlibat ya. Nomor satu, dilihat aja ini langkahnya. Nomor satu,
ada enzim yang terlibat apa. Di sini ada 1, 2, 3, sampai 7 ya. Dan sampai tahap ke-7 ada enzim Corismet sintase ya. Ini yang akan mengkatalis perubahan dari 5-enol piruvat sikimid ya, 3-fosfat menjadi korismet. Ya, dari korismet ini akan dibentuk asam asam amino triptofan, fenilalanin ya. Nih, sintesis triptofan dari korismet ini ya itu melalui 5 tahapan ya di korismet. Di sini melibatkan glutamat juga ya. Ya, sebagai penyumbang gugus amin ya glutamat itu. Oke, ada 5 langkah, 5 tahap ya yang akhirnya menjadi triptofan ya. Oke. Ini sintesis tirosin dan fenilalanin dari korismet juga asalnya ya. Di korismet ini tadi hasil sintesis dari 2 tadi ya. Oke, di sini kita lihat di sini tirosin tirosin dari mana langkah ke berapa nih? Dari langkah ini glycorismet ya menjadi prepenit ini di sini akan jadi ada 4 hidroksifenilpiruvat dan fenilpiruvat ya, ada 2 cabang ya. Nah ini yang akhirnya yang satu ya menjadi tirosin, yang satu menjadi fenilalanin ya, di pecahan tadi ya. Yang dari hidroksifenilpiruvat itu menjadi tirosin ya, yang dari fenilpiruvat menjadi fenilalanin ya. Jadi sekaligus 2 ini ya. Oke, saya kira tidak susah, tinggal adik-adik rajin ini, rajin rajin ini lagi, rajin membaca satu persatu, insya Allah akan paham ya. Jangan dibiarkan ya. Dea dapat dari itunya atau adik-adik semua sudah download dari itu, dari IPB kelas? Sudah Ibu. Sudah. Ada keterangan ini ya, notes bahasa Indonesia enggak? Dapat nggak note bahasa Indonesia enggak? Halo? Ya, dapat ini ya, ada note-nya enggak? Bu. Kenapa? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, Nggak ada. nanti saya kasihkan ya untuk mempermudah belajar ya. Baik Ibu, terima kasih. Baik ya. Tadi tentang sintesis asam amino ya, ternyata menarik ya. Yang paling penting dalam dalam sintesis asam amino ada proses transaminasi atau transfer amino ya, transfer amino group ya, bertukar guling dengan keto group dari bahan bakunya yang sumber kerangka karbonnya ya. Ada berapa famili tadi? Digolongkan berapa famili tadi? 6 Ibu. Oke, 6 famili ya. Di ini satu persatu ya. Dari alpha ketogultarat ya. Itu ya dia ini akan menukarkan apa kelompok apa grup ketonya dengan asam amino tadi ada glutamat penyumbang si grup amino ya, sehingga menjadi asam amino yang lain gitu ya. Oke, baik ya. Tolong di ini satu persatu ya. Tidak ada yang susah ya. Nah, sekarang kita bicara mengenai peptida dan protein ya. Kira-kira apa peptida ini? Coba ada yang mau ini? Sudah dapat ini peptida dan protein. Kalau hubungannya dengan asam amino apa nih peptida ini? Ada yang mau jawab? Peptida apa, protein apa? Sama-sama asam amino di dalamnya. Oke, ya.
bahwa peptida ini ya dibangun atau disusun dari asam amino yang disebut peptida jika ya jumlah asam amino yang menyusunnya kurang dari 50 buah. Jadi yang dikatakan peptida jika asam amino yang dikandungnya kurang dari 50 asam amino. Dikatakan protein ya sama-sama asam amino di dalamnya, tapi dia mengandung asam amino lebih banyak lagi. Jadi jumlahnya lebih dari 50 asam amino ya, di-highlight ya. Jadi dikatakan peptida dan protein sama-sama di dalamnya asam amino, tapi peptida mengandung kurang dari 50 buah asam amino. Kalau protein lebih dari 50 asam amino itu ya. Oke, nah ini jadi protein dan peptida ini adalah polimer dari asam-asam amino ya yang yang diikatkan ya, yang diikat melalui ikatan peptide bond ya atau amide bond ya dari amino group ya dengan karboksilat. Jadi ini yang satu memberikan amino group nanti berikatan dengan karboksilat group dengan asam amino yang keduanya, yang berikutnya ya. Contoh ini ya, ada alanin kalau bergabung dengan serin ya, maka dia akan berikatan ikatan antara ikatan amino grupnya antara amino grup dengan karboksilatnya ya. Dan ini ya seperti ini intinya ya. Seperti ini hasilnya ya. Oke. Dan di sini kalau udah berikatan gini ada sebut ini ujung N di kiri dan ujung ujung C di kanan. Terus akan berikatan. Jadi antara amino group dengan karboksilat group ya. Ikatannya itu ya. Oke. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini jadi ini berdasarkan konvensi katanya, berdasarkan konvensi ini bahwa konvensi itu kesepakatan bersama ya para para ahli apa ini biokimia ya bahwa urutan peptida ditulis dari kiri ke kanan, dari ujung N ya ke ujung C ya. Contoh alanin dan serin ya. Bisa ditulis ser A gitu ya. Bisa ditulis serin alanin ya. Serin dengan alanin atau alaser ya. Ya alanin serin ya. Tergantung di mana terjadinya ini kok ini suaranya ini pilek ya. Tergantung di mana terjadi ikatan peptidanya ya. Jadi penamaannya dari mulai ujung ini dari kiri kanan. Di mana ikatan ininya? Apakah alanin dulu ya di kiri atau serin di kanan gitu ya. Ini ya. Nah, seperti ini rangkaian peptida atau protein dan jumlahnya tadi peptida kurang dari 50 asam-asam amino yang menyusunnya, protein lebih dari 50 asam-asam amino. Dan diikat dengan tadi ikatan peptida. Yang berikatan adalah amino group dengan karboksilat group ya. Amino group dengan karboksilat group. Oke. Di sini mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, ini bagaimana sintesis protein ya. Sebetulnya sintesis protein sudah dijelaskan waktu mungkin udah tersirat juga di di materi-materi yang lalu ya. Protein sintesis ada di mana itu ya di bagian sel mana itu ya. Nah, dimulai dari gen ya. Sintesis protein ini dimulai dari gen. Ini gen ini menentukan
urutan asam amino dari protein. Apakah urutannya misalnya methionine, lisin, leusin, atau yang lainnya, tergantung jenis proteinnya, ya. Dan, gen juga ini juga merupakan ini, instruksi untuk membuat protein, ya. Ini yang ditransmitted, oleh DNA, ya, DNA. Di asal mulanya protein sintesis ini dari gen, dari DNA, ya. Dan, di sini urutan-urutan asam aminonya udah ditentukan di DNA ini, di gen ini. Dan, bagaimana katanya bahwa sel ini mengetahui, urutan amino apa yang akan dibuat untuk ini, sebuah protein, ya, akan membuat sebuah protein, ya, suatu protein. Di sini, ada unsur DNA sebagai template, udah ditentukan nih sekuennya, urutan-urutannya di DNA tadi, di gen tadi. Jadi urutan-urutan, protein dalam tubuh kita atau dalam makanan itu udah ditentukan template-nya oleh di gen ini, DNA ini, ya. Terus ada dinamakan, ini, RNA messenger RNA messenger, ya. Nah, ini RNA messenger ini akan, attach itu apa, akan menempel, ya, pada ribosom. Nah, ribosom ini tiada lain adalah mesin pembuat protein, ya, mesin pembuat protein. Jadi si ribosom membuat protein udah berdasarkan template yang dari DNA yang dikirim oleh RNA, ya. Di kode dari DNA ini template-nya gitu, ya. Ya ini nanti akan dibawa oleh RNA messenger, dibawa ke ribosom. Jadi ribosom berdasarkan perintah dari sini, tidak bebas dia, ya. Buatlah protein A misalnya, ini template-nya itu dari DNA ini dikirim oleh RNA messenger ke ribosom. Kemudian si transfer RNA ini, kerjanya mengumpulkan asam amino yang diperlukan. Kemudian ada enzim mengkatalisis, ya, mempercepat pembentukan, tadi protein. Jadi ada enzim bind to, asam amino, ya, dan akhirnya protein dibuat. Jadi itu proses pembuatan protein, dibuat dulu template-nya, cetakannya oleh gen DNA, terus dibawa oleh si RNA messenger ke ribosom. Ribosom kita tahu adalah mesin pembuat protein. Jadi buatlah protein A, ya, berdasarkan tadi, template yang dibawa oleh si RNA, kode yang dibawa oleh RNA. Kemudian si RNA transfer, ya, akan mengumpulkan asam amino apa nih yang dibutuhkan, ya, untuk membuat protein. Dan di sini ada enzim yang terlibat untuk mengkatalisis. Akhirnya si protein dibuatlah. Macam-macam protein kan dalam tubuh kita itu bukan satu macam, ya. Oke, kalau kita analisis dengan apa, dengan proteomik itu bisa ratusan macam protein di dalam satu sel itu, ya. Oke, ini ada contohnya hemoglobin, ya. Hemoglobin adalah protein molekul yang besar, ya, yang tersusun dari 4 polipeptida nih, polipeptida chain, ya. Polipeptida-polipeptida ini. Ya, kita tahu polipeptida ini tadi mengandung berapa asam amino. Nah, si hemoglobin ini tersusun dari 4 polipeptida, ya. Polipeptida, ya. Polipeptida ini, ya. Oke, dan kita tahu untuk membentuk, hemoglobin perlu perlu, mineral Fe, ada di ininya, ada di dalam strukturnya Fe itu. Jadi kalau tidak ada Fe ya tidak terbentuk hemoglobin. Iya, iya ada ini, Fe di dalam Hem group, ya. Jadi
Kalau kita kekurangan, Fe atau ternak ya tidak terbentuk hemoglobin gitu ya. Jadi kalau defisien akan kurang keuntungan hemoglobin. Kayak kalau cek di lab Hb-nya rendah gitu ya, Hb-nya rendah misalnya gitu, gitu ya. Karena ini memang, Fe ini masuk ke dalam struktur hemoglobin gitu ya. Itu, nih ya. Nah mengenai ini, Prof. Asep mencontohkan ada Belgian blue cattle ini terbayang ini ya, ini protein-protein ini ya, proteinnya banyak ini ya, proteinnya banyak, oke ya. Nah adapun ya, eee, yang mengganggu, yang menghambat sintesis protein ini macam-macam ya. Jadi hati-hati ini harus tahu nih, ada antibiotik yang menghambat sintesis protein ya. Di sini ada streptomycin ya dan, glikosaid ya. Ini, antibiotik ini semua, ini akan menghambat protein sintesis. Nah, di mana menghambatnya? Contohnya streptomycin di sini ya menghambat, inisiasi ya, inisiasi pembuatan, protein sehingga akan misreading katanya dari messenger RNA ya. Jadi kode yang dibaca oleh RNA, dibawa oleh RNA bisa bisa salah katanya, bisa keliru yang dibawa dari, DNA kata DNA-nya template-nya A, ya salah baca nih karena ada gangguan streptomycin. Si RNA messenger salah baca nih, akan salah juga nanti ini. Sehingga yang disebut kelainan ini bisa kelainan metabolik ya. Nah, tetrasiklik juga hati-hati ini menghambat pembentukan protein ya. Eh, silahkan dibaca ini di tingkat mana ya. Chloramphenicol juga ya inhibit ini peptidyl transferase aktivit, jadi menghambat enzim peptidyl transferase. Ya, ini, tentu ya akan terhambat sintesis proteinnya ya. Oke, mungkin di sini ada yang dikenal juga mungkin oleh kita ya, dalam ini kalau dikasih obat oleh dokter ya, ada erythromycin gitu ya. Ini hati-hati dia akan, terikat ya, atau akan mengikat sekitar 505 subunit ya dan menginhibit translokasi dari protein, ada di prokariot ya. Dan furomisin menyebabkan ini prematur dari, pengakhiran dari rantai dengan, aksinya ya sebagai analog dari amino asid transfer RNA ya. Jadi dia akan ini seolah-olah dia ini analog dengan amino amino asid tRNA sehingga akan, salah baca gitu ya. Ini jadi, akan terjadi ini, akan terjadi pengakhiran, dari pembuatan, proteinnya secara ini prematur, secara lebih cepat karena dikelabui oleh furomisin ya. Baik itu, materi untuk hari ini ya. Mudah-mudahan, adik-adik bisa memahami dan, ini sampai jumpa di UAS ya. Sampai jumpa di UAS. Mudah-mudahan bisa ini, bisa semangat belajarnya, bekerja keras ya. Ini udah mau UAS, jangan disia-siakan waktunya ya. Oke, baik ada yang mau ini, yang mau sorry ambil batuk pilek nih. Ada yang mau bertanya, diskusi? Silahkan. Silahkan ada yang mau ini, ada yang mau diskusi?
Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham. Coba saya acak, saya tanya deh. Saya tanya nih, siap nih semua nih ya, saya tanya. Saya tanya siapa nih? Hmm, Imam ada Imam? Imam ada? Imam? Kalau dipanggil nggak ada terus berarti ini ditinggalin online-nya nih. Imam ada Imam? Imam Nurjaman? Nggak ada berarti ya? Fatia ada Fatia? Ada. Ada Fatia ada. Oke, nyimak tadi kan? Fatia nyimak kan? Halo? Halo? Nyimak. Fatia nyimak tadi kan? Coba saya tanya nih, proses apa yang bisa Fatia ini tangkap tadi dalam sintesis asam amino? Ada proses apa tuh? Yang paling utama proses apa tuh? Terus ada proses apa dalam sintesis asam amino? Bisa Fatia? Kayak satu ini aja kok satu kata aja. Coba ini valin, ada valin? Ya, proses apa valin? Dia transaminasi nggak, Bu? Ya, betul, transaminase. Ya, good ya. Nah, sekarang saya tanya lagi. Ya harus siap karena katanya menyimak ya. Saya tanya Raffi, ada Raffi? Ada, Bu. Ya, proses transaminase itu apa sih? Transaminase itu apa sih, Raffi? Ini Raffi di mana? Di kampus? Enggak, Bu. Ramai amat. Di depan kos. Depan apa? Depan kos, Bu. Depan kos. Ini ramai. Apa proses transaminase? Ini sangat penting dalam sintesis asam amino. Apa itu proses transaminase? Sangat gampang. Nyimak tadi Raffi. Ini, Bu. Hmm? Proses transfer gugus amino, Bu. Gugus amino, tukar guling ya, transfer amino dengan apa? Asam ketok. Dengan gugus atau oke ya. Oke, jadi harus tahu dulu begitu ada ini apa tuh sintesis asam amino, ingat proses transaminasi apa sih? Proses transaminasi itu atau transfer amino itu gitu ya. Tadi ada tukar guling atau eh, penggantian gugus gugus ketok dengan diganti dengan gugus amino gitu ya. Oke. Ini ya tolong di ini ya dibaca baik-baik adik-adik ya. Nih insya Allah kalau hasil tidak tidak apa tidak mengkhianati usaha gitu ya kalau kerja keras insya Allah ada hasilnya baik ya. Baik kalau begitu ya kita akhiri ya, ya saya juga mau langsung ke kampus ya. Mudah-mudahan adik-adik bisa menjalani UAS dengan baik ya, hasil optimal ya. Makanya saya pesan tolong bekerja keras, belajar keras ya. Jangan dihindari. Jangan ada ini apa apa namanya itu. Jangan jangan ada apa trauma dengan oh biokim susah terus dihindari jangan. Justru
dihadapi. Kalau saya dulu begitu kalau lagi belajar. Saya merasa susah tapi saya harus bisa, saya perangi gitu kan ya, sampai saya bisa, itu biasa gitu. Jadi ini itu apa tuh, sifat saya dari dulu senang belajar misalnya. Waktu SMP saya nggak suka sejarah itu ya, pelajaran sejarah. Tapi saya malu kalau saya nilainya jelek. Saya bekerja keras, jungkir balik, akhirnya yang terbaik, padahal kurang suka gitu kan ya. Kalau seperti matematika gitu kan emang, suka gitu ya. Nah, begitu biasanya gitu ya. Saya malu kalau saya jelek gitu ya, gitu. Waktu PMP saya kurang begitu suka misalnya dengan gurunya, tapi saya harus bagus. Nah, gitu ya. Jadi ada tekad untuk menguasai ya. Ya itu sekedar ini aja. Sekedar pesan moral, pesan ini ya, untuk motivasi juga ya. Karena saya suka sedih kalau nilai adik-adik jelek gitu ya. Dan, senang kalau adik-adik nilainya pada bagus-bagus, bagus-bagus karena usaha sendiri. Oke baik adik-adik ya, terima kasih ya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Selamat, UAS ya, semoga sukses semua ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Makasih Ibu. Makasih Bu. Baik, ya. Terima kasih Bu. Saya N ya.
Careless, shoot anonymous,